Detik-detik pelaku diamuk massa terekam dalam sebuah video amatir yang langsung direkam oleh warga. Dalam video, dua orang terduga pelaku tidak dapat berkutik. Sembari dipukuli warga, pemukulan ini terjadi di Desa Teratak, Kecamatan Batu Kliang Utara, Lombok Tengah pada Selasa siang. Tidak lama kemudian polisi mendatangi lokasi dan mengamankan pelaku ke klinik Mapolres Lombok Tengah untuk mendapatkan penanganan medis. Satu di antaranya harus dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Mataram lantaran kondisi yang cukup parah. Kejadian bermula saat warga melihat dua orang pelaku tidak dikenal dengan gerak-gerik mencurigakan masuk ke pemukiman warga. Namun ketika warga hendak menanya mereka, dua pelaku hendak melarikan diri, namun langsung ditangkap dan diamuk massa. Dua pelaku diduga merupakan warga asal Lombok Timur, inisial S 36 tahun dan S 40 tahun. Dari hasil pemeriksaan polisi menemukan sejumlah alat yang diduga akan digunakan untuk melakukan aksi mereka, yaitu kunci T dan kunci pas. Selain itu, kendaraan yang digunakan pelaku juga diduga merupakan sepeda motor yang hilang beberapa waktu lalu di desa tersebut. Pelaku curanmor ini informasinya berasal dari Lombok Timur, kemudian datang dan dilihat seperti orang asing, dilihat gerak-geriknya mencurigakan oleh warga, kemudian sempat ditanyakan. Begitu ditanyakan, dia ingin melarikan diri dari kerumunan massa itu. Sementara itu, satu orang pelaku yang mengalami luka ringan saat ini tengah menjalani pemeriksaan oleh polisi. Dari Lombok Tengah, Emma Widewati iNews melaporkan. Balai Nasional Taman Gunung Rinjani TNGR Nusa Tenggara Barat menyatakan pendakian menuju Gunung Rinjani untuk sementara waktu ditutup. Penutupan dilakukan menuju jalur Senaru, Kabupaten Lombok Utara, karena dampak kebakaran lahan di jalur pendakian tersebut. Dapat kami informasikan bahwa kebakaran yang terjadi dari Batu Ceper dan ke arah Danau sudah padam, sudah dinyatakan padam berdasarkan pantauan dari tim yang di sana. Dan yang masih terlihat kepulan asap yang masih terbakar ada di lokasi Cemara 5 ke bawah yang masih terjadi kebakaran. Berarti luas areal yang terbakar nih? Sekitar 142 hektar. 142 hektar. Ya, mudah-mudahan tidak terlalu bertambah secara signifikan itu. Apa dampaknya? Ada penutupan sementara atau seperti apa? Iya, sejak hari ini ya untuk jalur pendakian pintu masuk Senaru ditutup. Kebakaran lahan di kawasan Gunung Rinjani diketahui melalui aplikasi Sipong pada Rabu 13 November yang mendeteksi ada titik api sekitar jalur wisata pendakian Senaru. Dan petugas mendapatkan informasi dari guide serta porter yang turun melalui jalur Senaru. Berdasarkan informasi tersebut, aparat gabungan bersama tim pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Namun hingga kini, kobaran api masih belum berhasil dikendalikan. Dari Mataram, Hari Kasidi iNews memberitakan. Data rilis Balai Taman Nasional Gunung Rinjani TNGR NTB menyebutkan kebakaran lahan hutan Gunung Rinjani mencapai 120 hektar. Kebakaran terjadi di jalur pendakian Senaru menuju Danau Segara Anak. Kebakaran di tengah raya terjadi akibat ulah manusia, yakni lalai saat menggunakan perapian. Para pendaki diminta untuk cerdas menggunakan perapian dan jika terpaksa menyalakan api harus benar-benar memastikan api padam saat ditinggalkan agar tidak kembali terjadi peristiwa serupa. Untuk pendaki supaya jadilah pendaki cerdas, hindari seminimal mungkin penggunaan api dan kalau memang ada betul-betul dipastikan padam gitu. Jaga waspada. Selain menutup sementara waktu jalur pendakian Senaru Lombok Utara, para pendaki Gunung Rinjani dihimbau menggunakan jalur pendakian lain seperti Sembalun dan Torean. Dari Mataram, Hari Kasidi iNews memberitakan. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Keluarga aja mana? Ini media ini.
Berunding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang saya meluruskan apa kita bisa interupsi. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Oke, silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah si pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Inilah interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga Kita tidak masuk bisa ke yang 30 tahun nanti dibuktikan. kali ya. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. kelihatan di Tiga tidak Kematian. adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya Abraham Silaban. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Berunding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang saya meluruskan apa kita bisa interupsi. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan.
untuk masa depan kita, teman-teman. Dampak erupsi Gunung Lawatobi di Nusa Tenggara Timur turut dirasakan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Akibat erupsi ini sebanyak 30 penerbangan dari sejumlah maskapai di Bandara Lombok terpaksa dibatalkan. Selain penerbangan domestik, penerbangan internasional dari Bandara Lombok menuju Kuala Lumpur dan Singapura juga dibatalkan. Akibat pembatalan ini sebanyak 6.500 penumpang terlantar. Tidak sedikit juga penumpang memilih meninggalkan bandara lantaran belum ada kejelasan terkait keberangkatan. Tahu katanya belum pasti. Belum pasti. Tujuannya sebenarnya mau kemana, Mbak? Jakarta. Terus sekarang gimana nih, Mbak? Mau pulang, rencananya udah tiket baru, cuma karena belum pasti, jadinya pulang aja ke rumah. Otoritas bandara menyarankan penumpang melakukan refund tiket dan menjadwalkan kembali penerbangan jika situasi sudah normal. 30 penerbangan dari dan ke Lombok itu memutuskan untuk membatalkan penerbangannya. Beberapa masih expect untuk melihat situasi, seperti Garuda dan Citylink itu masih melihat situasi ke depan seperti apa, jadi mereka masih mengasumsikan untuk delay. Hingga saat ini dampak erupsi ke Lombok masih terpantau negatif. Namun pembatalan dilakukan sebagai antisipasi dari sejumlah maskapai terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Lombok Tengah, Emma Widewati, iNews melaporkan. Votersnya 17. Hasil survei lembaga SMRC menempatkan calon kada di Kabupaten Lombok Utara yang diusung Partai Perindo pada posisi tertinggi dengan tingkat keterpilihan 53,8%. Lalu disusul di tempat kedua pasangan Denny Carter Febrianto Muhammad Zaki Abdillah 25,6% dan di posisi paling bawah lalu Muhsin Effendi Haji Junaidi Arif 16,3%. Tingkat keterpilihan pasangan calon bupati dan wakil bupati Lombok Utara tersebut berdasarkan hasil survei dilakukan secara acak di 5 kecamatan yang ada, yang dilakukan selama sebulan dari 27 Oktober hingga 2 November oleh lembaga survei SMRC. Direktur SMRC Dedi Irfani mengungkap, jika saja pemungutan suara dilaksanakan pada hari ini, maka bisa dipastikan pasangan Najmul Kus akan memenangkan Pilkada Lombok Utara dengan hasil yang signifikan dengan perolehan suara yaitu sebesar 53,8%. Ada 53,8% yang mengatakan atau memilih pasangan Najmul Akhir Kus Malahadi Samsuri. Kemudian ada 25,6% yang memilih pasangan Denny Carter Febrianto dan Muhammad Zaki Abdillah. Kemudian 16,3% memilih lalu Muhsin Effendi yang berpasangan dengan Junaidi Arif, dan ada 4,3% yang belum tahu. Tingginya tingkat keterpilihan pasangan Najmul Kus pada Pilkada KLU menurut Dedi Irfani karena disebabkan faktor popularitas, citra, kepribadian, dan sosialisasi yang bersangkutan lebih dominan atau mengungguli dua paslon yang menjadi lawannya. Meski demikian, masih ada sisa waktu beberapa hari ke depan menuju hari H pelaksanaan Pilkada 27 November. Dan segala sesuatunya masih bisa berubah. Para paslon kada di KLU dimungkinkan masih bisa mengejar ketertinggalan dan menggeser persentase perolehan suara. Namun hal itu dikatakan kemungkinan kecil bisa terjadi karena komposisi pendukung kuat dan lemah masyarakat Lombok Utara yang bermotokan Tio Tata Tuna merupakan pemilih kuat dan memilih militansi, memberikan dukungan terhadap calon kepala daerah yang mereka unggulkan dan idolakan, yakni pasangan Najmul Kus. Dari Lombok Utara, Heri Kasidi, iNews memberitakan. Gili Gede, Gili Layar, dan Gili Asahan merupakan wilayah sekotong area selatan Lombok ini memang tak akan ada habisnya untuk dinikmati. Seperti Gili Gede, salah satu gili terbesar yang ada di Sekotong yang menawarkan keindahan alam yang terjaga kelestariannya. Gili Layar yang memukau akan kekayaan terumbu karangnya, serta Gili Asahan tempat yang sempurna untuk bersantai, melepaskan semua kepenatan yang Anda alami. Masyarakat dan pemerintah setempat sangat menjaga keaslian dan keasrian dari pulau-pulau ini.
Spot snorkeling yang ada di ketiga gili ini sama seperti daerah di Sekotong lainnya, di sini menyimpan kekayaan bawah laut yang luar biasa indahnya. Didukung dengan ombak yang tenang dan air laut yang jernih, di pulau ini akan memanjakan para pecinta snorkeling ataupun diving untuk mengeksplorasi surganya alam bawah laut. Ringit, gili layar, gili asahan, gili golek. Yang banyak SLA gili ringit sama gili layar. Yang bagus untuk snorkeling di mana aja, Pak? Gili ringit, gili layar, anyaran. Kelebihan gili di Sekotong dengan pulau lainnya di Lombok adalah keadaan ombak yang sangat tenang. Selain itu, air laut yang sangat jernih bagai berada di kolam rumah yang tak berujung. Sungguh Anda tidak perlu bersnorkeling untuk melihat keindahan terumbu karang di sini. Cukup melihat di atas perahu saja, Anda akan terpukau dengan keindahan bawah lautnya. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Ya dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan Tiga tidak kematian adalah kesaksian yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Tiga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Keluarkan aja mana? Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang api. Setelah terjadi saya tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. menggunakan aksi Peggy, carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang saya meluruskan apa? Kita bisa kita interupsi. Saya Anisha Dasu. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Halo
teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Bagi penyuka pantai, tentu sayang sekali kalau tidak pergi ke 3 Gili yang ada di Lombok Utara. Gili ini terkenal dengan suhu tropisnya dan jagonya dalam soal wisata pantai. Lombok memang memiliki pantai yang indah dengan pasir putih dan laut kebiruan, tapi jangan salah, pantai di Lombok tidak hanya bisa digunakan untuk sekedar berenang dan menikmati matahari terbenam. Salah satu aktivitas pantai terbaik di Gili ini hanya diperuntukkan untuk Anda yang menggilai tantangan dan menikmati pantai dengan cara yang sama sekali tidak pernah Anda bayangkan. Namanya jet surfing, salah satu olahraga air serupa dengan surfing namun tidak di dalam ombak, melainkan di air yang tenang. Olahraga ini tidak jauh dengan surfing, memiliki papan, namun bedanya papan ini dilengkapi dengan mesin 2 tak dan mampu meluncurkan dengan kecepatan 70 km per jam. Pengelola water sport di Gili ini ingin memberikan sensasi berbeda kepada wisatawan yang merasa bosan dengan aktivitas Gili yang itu-itu saja. Wisatawan asing yang mengeluh dalam arti mereka kadang-kadang bosan. Nah, dari sana beberapa bulan yang lalu terlintas ide ini dan dengan browsing di internet. Sementara itu salah satu pengunjung merasa cukup tertantang mengarungi pantai yang tenang di Gili. Enak sekali, good fun, posurnya untuk pasti. Jadi ini bisa dikatakan salah satu kegiatan olahraga air. Sama seperti surfing tapi kita tidak membutuhkan ombak. Permainan ekstrim ini menjadi salah satu atraksi baru yang paling menantang di Gili Air dan tidak semua provider memilikinya. Jadi bila Anda ingin menikmati sensasi melayang di atas permukaan air, ada baiknya bila memesan lebih awal. Para wisatawan akan dipandu para instruktur yang terlatih yang akan memberikan pengarahan tentang penyesuaian penggunaan alat dan pengontrolan yang sebenarnya cukup mudah, jadi siapapun bisa mencoba. Sensasi berseluncur di atas air tanpa ombak ini memerlukan 5 menit dari Gili menuju Bangsal. Dari Lombok Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Menikmati keindahan aliran sungai menggunakan ban merupakan hal yang berbeda di wisata Lombok River Tubing, Desa Sintung, Kabupaten Lombok Tengah. Pengunjung diajak menyusuri sungai Koko Babak. Wisata Lombok River Tubing tergolong cukup murah dengan biaya Rp150.000 per orang. Pengunjung akan didampingi guide profesional yang bertugas menjaga keamanan Anda. Pengunjung juga mendapatkan peralatan pengamanan maksimal seperti jaket pelampung, pengaman lutut, dan siku serta helm. Sebelum melakukan aktivitas river tubing, pengunjung di-briefing terlebih dahulu terkait keselamatan agar aman menggunakan ban. Setelah itu, pengunjung diangkut menggunakan mobil bak terbuka menuju hulu sungai. Sepanjang perjalanan menuju hulu sungai, pengunjung disuguhkan dengan pemandangan hamparan persawahan nan hijau dan deretan rumah-rumah warga. Jalur river tubing yang dilalui pengunjung panjangnya 2,5 km atau 2-3 jam perjalanan menyusuri sungai. Sepanjang jalur, pengunjung dapat menikmati tepian tebing yang eksotik dan beberapa air terjun.
Dengan aliran sungai yang cukup deras dan bebatuan, pengunjung akan melalui 8 spot jeram yang tergolong ekstrim. Bahkan beberapa titik jeram pengunjung merasakan jalur yang menurun tajam dengan arus yang deras yang membuat adrenalin Anda terpacu. Dijamin bagi para penggemar olahraga ekstrim akan terpuaskan dengan jalur sungai Koko Babak ini. Masya Allah seru banget, ada deg-degannya, ada takutnya, tapi senang banget, happy banget yang pastinya karena di sepanjang jalan kita disuguhi dengan view yang sangat-sangat wow, memukau. Ada tebing-tebing, ada air terjun, dan setiap spot memiliki tantangan-tantangan yang berbeda-beda. Keselamatan pengunjung jadi prioritas utama di wisata Lombok River Tubing. Ada lebih dari 8 guide profesional yang berjaga di setiap spot jeram untuk menjaga keamanan pengunjung. Bahkan bisa lebih tergantung dari jumlah peserta River Tubing. Di tiap titik itu nanti akan ada guide yang menjaga teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman nanti yang main, nggak usah takut untuk terbalik atau terjadi kecelakaan karena memang bisa dibilang sangat safety. Untuk kru sendiri itu tergantung dari tamu karena di sini kita minimal itu kita bisa main itu 4 orang. Itu nanti krunya kita ada 6 orang kru. Tapi kalau dia di atas 8 orang, 8, 9, 10 sampai 15 orang itu kru kita 8 sampai 10 orang. Pengelolaan wisata Lombok River Tubing di Desa Sintung ini berbasis swadaya masyarakat yang digalakan oleh pemuda-pemuda setempat, namun ke depan akan terus dikembangkan melalui pemberdayaan SDM oleh pemerintah Desa Sintung. Terkait dengan dukungan kami selaku pemerintah Desa Sintung atau pelayan masyarakat yang ada di Desa Sintung, kami tetap menggalakkan berbagai macam pelatihan-pelatihan atau peningkatan SDM yang ada di Desa Sintung, baik di situ untuk mengelola wisata sendiri, terus dari kulinernya atau UKM-UKM yang ada di Desa Sintung. Jadi kami mensupport lewat dana desa yang kami punya. Meski wisata Lombok River Tubing ini baru dibuka, namun sudah banyak wisatawan lokal dan mancanegara yang datang mencoba sensasi dahsyatnya jeram sungai Koko Babak. Yuk buruan rasakan adrenalin Anda terpacu di wisata Lombok River Tubing. Dari Lombok Tengah, tim liputan iNews melaporkan.